Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusina Hermanto, NIM 14014181126. Di sini saya akan menunjukkan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan dalam menerangkan pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh kelas 4 untuk materi implementasi sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baiklah, tadi kita udah selesai untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di dalam liriknya tadi ada yang berbunyi seperti ini. Pancasila dasar negara. Jadi di lirik itu membuktikan bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup kita, sebagai pegangan hidup warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga diperingati hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni. Kenapa harus diperingati hari kelahiran Pancasila? Karena itu sebagai momentum kepada warga negara Indonesia untuk mengingatkan bahwasanya sila-sila Pancasila itu bukan hanya sekedar pajangan saja, bukan hanya sekedar kayak alat negara saja, tetapi harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Bu, kita kan masih kecil, jadi nggak harus mengimplementasikan. Tidak. Karena apa? Karena Pancasila ini setiap butirnya itu harus diamalkan dari yang kecil sampai yang dewasa. Tidak membedakan harus dewasa, yang kecil tidak mengamalkan, itu tidak. Tapi dari kecil sampai menjadi dewasa kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan mengenai implementasi sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwasanya kita itu sebagai makhluk hidup, itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, harus senantiasa mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus taat. Ya betul, taat beribadah. Selain taat beribadah, kita juga harus menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghargai. Jadi Indonesia itu kan bukan hanya ada satu agama saja, melainkan ada 5 agama yang diakui keberadaannya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu orang lain saat melakukan ibadah. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mempunyai makna bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Dia dari suku ini, jadi saya baik. Dia dari suku ini, jadi saya tidak baik. Itu tidak boleh. Kita harus tidak membeda-bedakan, selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa membeda-bedakan entah itu suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mempunyai makna bahwasanya kita warga negara Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Contohnya implementasinya yaitu, ya betul sekali, kita senantiasa harus cinta Indonesia, mencintai tanah air, tidak korupsi, menghargai produk lokal, dan harus mencintai budaya kita sendiri. Jadi kita tidak boleh, aku nggak suka budaya Indonesia itu kayak aneh, saya sukanya budaya luar. Kita tidak boleh, karena untuk mengimplementasikan persatuan Indonesia, kita harus bahu-membahu membuat Indonesia ini menjadi negara yang bagus, super power. Jadi kita harus selalu mencintai dan menghargai setiap karya dari anak bangsa. Yang keempat ada apa? Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan. Jadi implementasinya di kehidupan sehari-hari apa? Kita harus melakukan segala sesuatu itu, kalau ada sesuatu yang antara A atau B, pilih mana. Itu nggak boleh manut ini atau nggak boleh nurut ini, nggak boleh. Jadi kita itu harus melakukan musyawarah, aktif musyawarah. Musyawarah itu dilakukan untuk memperoleh hasil yang mufakat. Dan yang kelima itu ada apa? Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya di sini adalah adil. Kita tidak boleh mengganggu hak orang lain. Jadi kita tidak boleh
membatasi hak asasi orang lain itu juga termasuk implementasi dari keadilan sosial. Jadi dia lagi senang saya batasi, kamu nggak boleh senang, itu nggak boleh. Jadi keadilan sosial itu adalah membiarkan orang lain untuk mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya sesuai porsinya masing-masing. Ya sudah, tadi ada contohnya implementasi sila pertama sampai sila kelima sudah ibu jelaskan. Sekarang ibu mau kalian semuanya berdiskusi untuk menuliskan contoh implementasi yang sudah kalian lakukan, entah itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Baik, waktunya 5 menit ya. Mulai.